Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin, tanpa sakit sedikit pun. Guys, di video kali ini kita akan melihat sebuah reaksi. Wow, gila, merinding. Cirebon membara. Ladusing hampir mati di amuk masa menuntut penjarakan Rudiana dan selesaikan kasus Vina karena sudah beberapa bulan ini belum jelas ujung pangkalnya, simpang siurnya kemana, ke timur kah, ke barat, ke utara, ke selatan, nggak jelas ya guys ya. Nah oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, mari saksikan. Let's go. Let's go. Boys. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di depan Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat Rabu sore. Mahasiswa hukum yang demo nih guys. Mahasiswa dan petugas kepolisian terlibat saling dorong saat mahasiswa berusaha merangsek masuk gerbang Mapolres yang dihalangi oleh barikade kepolisian. Mahasiswa melakukan orasi menyoroti kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hingga kini masih menjadi misteri. Iya, betul. Mahasiswa menuntut pihak kepolisian menyelesaikan kasus secara transparan. Sementara itu, ibu dan adik tersangka kasus Vina, Kartini dan Luciana didampingi kuasa hukum Peggy Setiawan pada Rabu berangkat ke Propam Mabes Polri di Jakarta. Mereka akan melakukan pelaporan hilangnya postingan di akun Facebook Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum melaporkan penyidik Polda Jawa Barat yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki karena diduga mengotak-atik akun Facebook Peggy. Sebelumnya, penyidik meminta dan menyita akun Facebook Peggy Setiawan. Menurut kuasa hukum Peggy, jejak digital ini penting untuk membuktikan Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Saat kejadian, Peggy Setiawan berada di Bandung. Alibinya diperkuat dengan postingan dan status Peggy di akun Facebook. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga mengajukan permohonan pengawasan kepada KPK dan Mahkamah Agung. Permohonan dilakukan agar kedua lembaga hukum ini ikut mengawal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar pada 24 Juni mendatang. Dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung, tim kuasa hukum menyiapkan sejumlah saksi dan bukti baru sekaligus alibi Peggy. Tim kuasa hukum Vina juga mendatangi Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham di Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Mereka mempertanyakan alasan jajaran Ditjenpas menghalangi keinginan tim kuasa hukum bertemu dengan 6 terpidana kasus Vina yang dititipkan di rumah tahanan Kebonwaru, Lapas Bancai, dan Lapas Cilengkong beberapa waktu lalu. Ini seperti ditahan-tahan dan disembunyikan ini guys ya. Nah ini lagi nih. Wis, siapa yang terjatuh tuh? Jangan-jangan Ladusing terjatuh itu, oh bukan. Ini saking muaknya masyarakat dan mahasiswa hukum sampai turun ke jalan untuk keadilan, selesaikan kasus Vina ya guys. Saya jadi heran sama Pak Kapolri, apa nggak malu itu ya? Kasus yang seperti ini menjadi besar dan ruwet semacam ini. Baik, terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberitaan di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan.
Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu kira-kira awal daripada sejarahnya. Kasus kepergian Vina dan Eki terus menjadi trending topik. Bahkan nama Ibtu Rudiana, ayah Eki, ikut terseret dalam lingkaran masalah tersebut. Diungkap oleh sosok wanita yang bernama Widya. Kepergian Vina dan Eki terjadi di latar belakangi oleh kasus lain, yakni kasus barang haram. Mudah-mudahan si gendut itu ya, seorang oknum polisi itu ya bisa membuka suara. Jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana. Saya harap semoga oknum polisi tersebut bisa membuka kejujuran. Jangan melindungi walaupun keponakan atau masih saudaranya, ya kan? Banyak hal yang janggal ketika ditanya wartawan, ya kan? Seperti itu kan? Kasus ini makin mencuat, tapi kok Kapolri juga nggak unjuk taring tentang penanganan ini yang serius. Dan perintah Bapak Jokowi untuk Kapolri juga nggak kenceng, ya kan? Ada apa sebenarnya gitu? Ya, seperti ditutup-tutupin. Termasuk presiden kita jadi kendor. Pengacara yang kemarin benar-benar katanya mau lapor jangan menghalangi itu, tapi kok sekarang kendor. Tadinya garang, kok sekarang kendor gitu. Ada apa ini semua? Ya, lama-lama kasus yang namanya korupsi tenggelam ini juga nggak selesai gitu. Ya cobalah Bapak Kapolri ya unjuk taring ya, injek gas nih ya. Malah ada yang mengganti nama, ya kan? Nah, apa kabar tuh keponakan kita yang masih di Taruna, ya begitu? Perwira tinggi Polri minta perlindungan kepada LPSK. Lalu kita minta perlindungan kemana kita rakyat ini? Sedangkan Polri saja udah ketakutan sampai minta perlindungan kepada LPSK. Lalu rakyat minta perlindungan kemana? Maka saya tidak berlebihan kalau saya bilang kita minta perlindungan kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut. Setuju. Perlindungan sama TNI kan? Di sisi lain, Polres Cirebon Kota terpantau menerima kedatangan pejabat Propam Polri yang didampingi Polda Jabar di tengah pengusutan kasus kepergian Vina dan Eki 2016 silam. Beredar informasi bahwa ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tengah diperiksa di Polres Cirebon Kota pada hari Kamis 6 Juni 2024. Oke, mantap, luar biasa. Apa dikatakan Pak Semanjuta tadi ya, itu benar adanya itu ya. Mau minta perlindungan kemana lagi kalau bukan ke polisi, sementara polisinya minta perlindungan ke lembaga lain pula ya. Nah, lebih baik kita minta perlindungan sama TNI aja lagi ya guys ya, biar lebih aman begitu ya, biar kita merasa nyaman dan merasa dilindungi. Tetapi saya di sini juga menanggapi kenapa sampai ada demo besar-besaran itu karena masyarakat sudah muak di Cirebon, ini khususnya Cirebon ya guys ya, apalagi masyarakat Indonesia ini sudah tahu semuanya. Dan khusus masyarakat Cirebon, apalagi mahasiswa hukum, mereka sudah muak dengan kelakuan aparat pemerintah dan juga lembaga-lembaga institusi pemerintahan yang menanggapi kasus Vina ini sampai saat ini belum selesai-selesai. Ada apa di balik semua ini? Makanya mereka turun dan melakukan demo besar-besaran sampai menyerang tuh Mapolres Kota Cirebon. Luar biasa. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Lepas saya lagi hujan lebat ini. Thanks for watching.